Oke, Bapak Ibu kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita nikmatnya pada hari ini. Kita bisa berkumpul di sini dalam acara tugas saya di aksi nyata 1.4 untuk mendesiminasikan budaya positif sebagai direktur penggerak angkatan 10. Salam serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang Islamiah, insyaallah. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 43 Jakarta, Bapak Widya Mirza. Yang saya hormati rekan-rekan guru yang kebetulan saya undang untuk kegiatan hari ini. Ada wali kelas, guru, dan guru BK ya. Bu Yana belum datang. Acara kita hari ini yang pertama ya pembukaan, yang kedua nanti saya minta ada bacaan doa dari Ustaz Yanuar ya. Nasi budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Ahmad Zainul Mizan, MPD. MPD apa? MPD. Dalam rangkaian acara sebagai calon guru penggerak angkatan ke 10 katanya harus begini tangannya Pak. Yang 10. Untuk itu, marilah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan rangkaian acara dari awal sampai dengan akhir nanti berjalan dengan lancar. Ala kulli hamdihin ya wa ila hadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'budallahu wa salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin sallim wa barik wa ta'ala ala sayyidina rasulillah ajma'in wa alaina ma bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu ya ghani wa ya hamid ya mubdi wa ya mu'id ya rahim ya wadud aghna bihalalika an haramika wa tu'aka fadlika an siwak. Allahumma harina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa anil batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma jam'an marhuma wa tafarqan maqsuma birahmatika ya arhamar rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Yanuar, doanya mudah-mudahan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kami mintakan arahan sambutan dari Kepala Sekolah kita SMK Negeri 43 Jakarta pada Pak Widya Mirza. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sini untuk menularkan budaya positif ya. Mudah-mudahan ke depan Allah Subhanahu wa taala melancarkan kegiatan ini sehingga kesuksesan, keberhasilan bisa dicapai oleh rekan kita Ahmad Zainul Mizan ya. Yang saya hormati, saya Baik Pak Ahmad
dari Mizan, juga yang saya hormati rekan-rekan semua, gurunya juga untuk anak-anakku semua. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga saatnya nanti kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Teman-teman semua, diseminasi itu adalah semacam inovasi, inovasi yang sudah terencana, yang insya Allah ditularkan lewat komunikasi, yang kelak nanti semua akan dilaksanakan. Dalam diseminasi ini ya tentu saja ada masalah faktor diskusi. Yang namanya perencanaan itu yang dilakukan seseorang itu belum tentu matang, Bapak. Makanya diadakan diseminasi. Artinya Pak Zainul Mizan ini butuh masukan, kira-kira apa saja sih sebenarnya agar nanti yang direncanakan itu baik. Teliti itu runut dan detil gitu. Nah, tolong diperhatikan teman-teman, dibantu rekan kita nih Pak Ahmad Zainul Mizan ini untuk melaksanakan inovasi yang ada di yang telah direncanakan dia. Yang life skill ya, kalau salah ya, atau yang lainnya. Jadi tolong dibantu. Nah, insya Allah nanti akan berdampak positif terhadap rekan-rekan di sini serta sekolah. Karena guru penggerak itu kan sebenarnya tujuannya untuk menjadi guru yang menggerakkan sekolah, terutama di proses pembelajaran. Pembelajaran kan ada beberapa macam, yaitu baik itu yang bentuknya praktek atau ilmu ataupun etik, itu juga salah satu pembelajaran. Nah, mungkin nanti Pak Zainul menekankan di hal-hal yang tertentu yang sudah direncanakan. Tolong diberikan masukannya sehingga nanti teman-teman yang dideseminasikan saat ini memiliki kesepahaman yang menyatu, yang jadi satu gitu ya, terpadu. Jadi paham apa sih yang dilakukan Pak Zainul nanti gitu, memiliki kepahaman bersama gitu maksudnya. Jadi tolong nanti setelah dipresentasikan, dipahami, nanti dibantu. Insya Allah nanti kegiatan ini akan menjadi semacam, nanti dipamerin juga ya kegiatan-kegiatan kayak gini di saat kegiatan akhir itu ya, panen raya. Saya harap sih kalau bisa panen rayanya itu selain bentuknya film kegiatan yang ada di sini, kan kita kalau seandainya life skill atau yang lain-lainnya ada marketnya gitu. Kan selama ini kalau di panen raya saya lihat cuman produk ditempelin stiker gitu kan, gampang banget gitu. Mirip yang waktu pameran di mana? Monas. Beli kue yang garing-garing, masukin plastik, kasih stiker. Cakep banget itu. Diklaim produk gitu kan. Padahal kalau yang diproduksi nggak begitu. Nah, kita mau punya tampil beda. Yang saya harap ke depan juga tampil beda. Mau saya harap juga ke depan yang ikut-ikut guru penggerak itu tampil beda. Di mana perbedaan itu bisa menjadi kebanggaan. Asal Bapak Ibu ketahui kenapa saya sampaikan di diseminasi ini, kita harusnya ketika pameran memiliki apa yang kita lakukan itu membanggakan. Ketika pameran kemarin, saya melihat ada alumni dari SMEA 25 datang berkunjung. Dia melihat SMK 43. Saya awasin dari Jawa aja. Karena
suaminya bilang ini dulunya sebenarnya 25. Saya yakin dia juga pengen membanggakan sekolah lamanya itu, ya nggak Bapak Ibu? Nah, kita buatlah kegiatan-kegiatan ketika di pameran itu, selain membanggakan kita, membanggakan alumninya juga. Apa aja sih? Dan itu menjadi budaya positif, kebanggaan itu. Ada inovasi baru sehingga bisa dipamerkan kebanggaan itu. Inovasi itu dilakukan sehingga membanggakan buat kita semua. Saya harap itu aja. Ke depan teman-teman tolong ya buatlah inovasi atau ide-ide baru buat 43 ini. Lakukan. Karena apa? Kita orang yang di dalam 43 ini sebenarnya tanda kutip pemasaran retail, bukan saya sombong, banyak sekolah yang lain itu mirip ke kita, bahkan konsultasi. Jujur aja sebenarnya kerja kita tuh udah luar biasa, walaupun terakhirnya awalnya saya karena untuk satu kesepahaman doang saya angkat 1-2 orang karena kan kerjanya harus cepat. Kalau rame-rame diskusi lagi panjang, terakhirnya baru pada tahu oh kayak begini kerjaan. Nah itu dia, mau saya nanti membanggakan, dan saya minta nanti ini sekalian saya diseminasiin ke teman-teman yang ada di sini, karena saya lihat penggeraknya tuh kebanyakan mayoritas dari P3K, bahwa itu bukan sekedar kayak Alfamart kecil, enggak. Jadi kalau bisa isi-isinya walaupun bentuknya apa namanya ya buklet gitu atau apa gitu kan ya, atau seperti apa gitu ya, atau filing dari brosur-brosur, isinya tuh yang ada di Electronic City, isinya seperti yang ada di Matahari, itu 3 lantai itu syarat isinya kayak gitu. Tolong kalau teman punya saudara atau keluarga yang bisa dijadiin MOU kayak gitu, bantu. Ini sekalian nih, biar nanti mungkin ada teman-teman yang ikut guru penggerak punya inovasi seperti yang dilakukan oleh Pak Zainul ini. Jadi gunanya itu saya bicara di sini biar nanti ngembangin. Dan saya dorong teman-teman yang P3K ini untuk ikutlah. Nggak ada ruginya hal-hal yang positif ini kita ikuti. Selagi saya masih di sini, saya support terus untuk hal yang 43 ini, ya. Nggak usah takut, saya support. Dan kalau saya udah support, cuman bantu. Penganggarannya bikin. Giliran udah mau direncanain, mau kerja, kagak ada anggarannya, emang bisa kerja? Bikin, nanti kita bikin skala prioritas. Begitu juga nanti yang dideseminasikan oleh Pak Zainul. Emang ada anggarannya kalau ada kayak gitu? Apalagi kalau seandainya life skill, ya nggak? Ada, harus ada anggarannya, dan tentunya anggaran dari mana? Sekolah, karena ada kegiatan sekolah. Ini enggak, begitu udah datang baru kucuk-kucuk kasih proposal. Saya suruh ngadep Bu Roro takut. Ya jelas dong dia bakalan marah-marah, ya enggak? Ya kan? Bakalan marah-marah itu. Kenapa? Karena harus digeser. Emang enggak puyeng itu menggeser anggaran. Harus nol lagi. Ada orang akunting kan di sini, gimana menolin? Puyeng kan? Ya. Harus ganti ini, ganti itu, penganggaran lagi, ya kan? Dari anggaran 100 dirubah ke yang lain pembeliannya. Nah, yang mau dihapus yang mana itu merupakan kepusingan tersendiri itu. Jadi kalau seandainya saya melihat di mana-mana ada pergeseran atau perubahan bendahara itu juga darah tinggi, saya pikir wajar. Karena saya ngerti, ya. Mudah-mudahan ke depan apa yang kita lakukan hari ini bisa ditiru oleh rekan-rekan yang lain. Maaf agak melebar kemana-mana Pak Zainul ya. Tapi ini masukan teman, kalau mau ngadain kegiatan yang direncanakan,
Ini maaf setahun sebelumnya, anggarin dari sekarang. Jadi ketika Bapak Ibu mau melaksanakan, udah ada di situ. Dan kita nggak puyeng lagi mau ngegeser ke sana kemari. Insya Allah nanti yang ada di bagian administrasi bawah tensinya akan turun kalau itu dilaksanakan. Paham ya? Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan acara yang berjalan lancar. Tapi saya tinggal nggak apa-apa ya. Itu aja. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widya atas arahannya. Dan salah satunya adalah mendorong yang lain ikut TGP Bapak Ibu ya. Jam keempat telah selesai. Saatnya jam kelima. Ya, kasih Pak. It's Waalaikumsalam. time to begin the fifth lesson. Baik, Bapak Ibu, ini tugas asli nyata saya di diseminasi budaya positif. Ya, memang kata budaya positif ini yang di bayangan kita ya apa kira-kira? Ya, cuma kebiasaan positif ya. Saya pertama kali ya berpikir hanya seperti itu dan juga mengikuti diseminasi yang sebelumnya ya. Kebiasaan kita positif di sekolah. Nah, ternyata memang di dalam budaya positif itu di materi yang saya terima itu ada lumayan banyak ya, sehingga maksudnya dengan apa semuanya ini terciptanya budaya di sekolah gitu yang tidak terkecuali untuk pribadi kita masing-masing. Yang pertama ini ada disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang kedua teori motivasi, hukum dan penghargaan. Ya, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol seorang guru, ada segitiga restitusi. Yang semuanya ini mengacunya yaitu ke budaya positif. Bapak Ibu, ini materi lumayan ya, lumayan. Sebenarnya saya minta izin dulu, memang agak lama nggak apa dulu ya, agak lama sedikit lah. Kalau 1 jam lewat dikit lah, 1 jam lebih, mudah-mudahan sih nggak sampai 2 jam. Ya, kalau bete-bete dikit ya aja. Oke, kita mulai ini dengan sebuah makna dari disiplin. Kita ketika mendengar kata disiplin, nah disiplin ini yang terbayang sama kita itu apa kira-kira Bapak Ibu? Tepat waktu ya, disiplin tepat waktu itu apa lagi? Aturan gitu ya. Ya supaya kita menjadi orang yang disiplin, tapi ternyata disiplin itu yang dimaksud di sini kayak bukan itunya ada ya, tapi lebih mendetail lagi gitu. Nah ini gak enak bacanya begini ya, tapi ini saya itu aja. Ini Ki Hajar Dewantara mengatakan seperti ini: di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Jadi maksudnya self disiplin ya, disiplin diri kita sendiri gitu ya. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini mengarah-arahnya ke apa? Belajar apa tuh, mereka belajar ya. Mereka belajar nanti juga dibahas makna kata merdeka belajar itu. Awal-awal kan kalau merdeka belajar kita berpikirnya anak-anak bebas belajar, guru bebas nggak ngajar gitu ya. Tapi
ternyata ada bahasa Sanskerta begitu ya, yang ternyata itu ada apa artinya lagi beda. Nah, selanjutnya nih Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan ya, atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Jadi anak-anak harus mempunyai disiplin dirinya sendiri untuk merdeka gitu ya, yang memiliki motivasi internal. Jadi kalau ketika orang mempunyai disiplin diri, pasti muncul dari motivasi internalnya dia. Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal ya. Jadi memang motivasi itu pasti bagian besar ada dari eksternal atau dari hal yang memicu sehingga kita melakukan sesuatu. Karena berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri ya. Ini motivasi ya. Motivasi itu apa ya sih? Motivasi itu suatu hal yang dapat mendorong kita gitu kan ya. Nah, untuk mendorong kita itu kan pasti ada yang dari diri kita sendiri, ada yang dari luar ya. Kenapa kita daftar jadi P3K? Kenapa kita daftar ini? Motivasinya apa? Kenapa kita daftar CGP gitu ya? Karena pertanyaan itu esai itu nanti ada itu pasti nomor 1, motivasi kamu mengikuti calon guru penggerak, ditanya kita. Kalau motivasi saya untuk PBB, satu adalah saya ingin anak kelas itu merdeka dari awal. Ya masuk. Nggak usah. Nanti kalau edit itu ini. Ya terus. Aduh. Halo. Belum. Halo. Nggak ada tuh. Di tolongin gitu. Yang lama di Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Ya, sebenarnya tujuan saya ikut CGP satu pasti mengembangkan karir. Yes. Yang kedua saya melihat ada masalah di 43. Dari hal masalah itu saya melihatnya, oh saya ingin ada perubahan. Pastinya perubahan yang mau saya harapkan adalah, poin pentingnya adalah karena kita punya pengembangan aset, dalam hal ini siswa. Saya ingin anak-anak itu merdeka dalam belajar. Karena memang dari awal saya masuk, saya ngelihat anak belum merdeka. Maaf kalau ada yang tidak nyaman, tapi saya lihat itu, dan itu yang membuat saya tergerak. Terus yang kedua, latar belakang saya lama, dan itu yang membuat saya melihat merdeka anak perlu dengan adanya diferensiasi sosial. Diferensiasi itu yaitu pembelajaran, apa yang diharapkan, dan bermusat dengan murid, dan pas banget dengan adanya CGP. Itu saja. Oke, luar biasa ya. Jadi memang itu motivasi yang di dalam jiwa. Kalau Bu Laras apa? Ini baru-baru lagi tanya ya. Apa ya? Ini kan ada, itu bilang aja di situ. Oh gitu ya udah. Ya, jadi ini kalau lihat dari definisi merdeka nih, ini bahasa Jawa ya. Mardika iku jarwanya noranung lepasin pangreh ing uga kuat kuasa anan diri priyangga. Coba. Mardika
merdeka iku jarwonya. Nora mung nglepasing pamrih ing uga kuat kuwasa amandiri priyanggul. Ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Ya, jadi maksud merdeka dia independen gitu ya, mandiri. Ya, kedepannya tuh anak-anak kita tuh maksudnya merdeka belajar tuh yang saya pelajari dari ini, kita jadi anak-anak tuh jadi independen, merdeka. Kalau dari materi sebelumnya tadi bilang kita harus menuntut anak-anak tuh punya kodratnya sendiri. Sebelumnya juga di diskusi sebelumnya sudah pernah dibahas bahwa anak-anak itu walaupun dia jurusan TKJ nggak semuanya pintar TKJ gitu ya, ada macam-macam ya anak-anaknya itu. Jadi ada muncul dari dirinya sendiri. Ya, ini ada nilai-nilai kebajikan. Siapa apa nggak? Nah ya, saya juga ya. Beriman, bertakwa ini yang kalau dari kurikulum Merdeka Belajar kan nilai kebajikan ini. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Walaupun ada nilai-nilai kebajikan yang lain. Di materi yang saya sampaikan itu ada 4 atau 5 gitu dari yang lain. Tapi kenapa saya ini, karena sekolah kan nilai kebajikan ini yang kita akan terapkan. Nah ini kira-kira Bapak Ibu setuju nggak nih? Setuju nggak? Ini harus ngomong nih, berarti nih harus ngomong nih. Siapa nih yang mau kasih pencerahan? Nah, guru BK bukan. Hukuman. Hayu. Liana, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba menanggapi nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawaban saya, tidak semua hukuman mendisiplinkan anak, justru menjerumuskan anak. Itu jawaban saya. Titik ya, singkat padat. Yang lain ada? Oke, kita lanjut ya. Jadi emang kalau dibilang nggak semua hukuman mendisiplinkan anak, berarti ada hukuman yang dapat mendisiplinkan anak. Ya, apa tuh? tergantung dari masalah. Oke, ya, karena memang Karena kan pertanyaannya setuju atau tidak setuju. Yes. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawabannya tidak setuju karena tidak semua hukuman dapat Iya. mendisiplinkan anak. memang kalau kayak begini nggak ada benar salah Bapak Ibu ya, kayak banyak pendapat macam-macam ya. Tapi nanti ini semua kan ada muaranya ya, ada muara bahwa akademis itu ada sebuah teori, ada sebuah riset yang mengarah ke situ sebagai kita akademisi gitu ya. Nah, selanjutnya nih, pemberian hukuman dengan hal positif seperti baca, anak telat, suruh baca Quran gitu ya, bersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Kita ngambil contoh yang di kita aja nih ya, banyak tuh anak ridho sebagai gitu, kalau telat suruh baca Quran. Kira-kira meningkatkan disiplin anak nggak? Yang pikir di bawah siapa? Kira-kira Bu Nenek ngeliatin saya nyurak, kayaknya mau ngomong tapi gimana gitu. Nggak kelihatan. Oh begitu, saya kan masih ada bacain. Pemberian hukuman dengan hal positif
kita ngukum anak, suruh baca di bawah, dia telat nih, suruh baca, ya, sebutin halaman, itu dapat meningkatkan disiplin anak tuh. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak kira-kira? Setuju. Kan nggak mungkin yang setuju tanda tangan gitu. Ya anak-anak. Kira-kira setuju apa enggak? Putri setuju nggak Putri? Setuju atau tidak setuju Putri? Enggak gitu ya? Nggak setuju sih Pak, karena sepengalaman saya piket di bawah, seringkali ada anak yang terlambat, akhirnya disuruh baca Al-Quran kan, ikut tadarus, tapi besok tetap Pak, telat lagi, anak itu lagi. Nah itu dia masalahnya ya. Berarti nggak setuju ya? Enggak. Riset kecil-kecilan kayak begitu emang. Iya. Ya, makasih Bu Neneng. Oke, yang selanjutnya nih. Nah, penghargaan kan hukuman, kan penghargaan nih. Beri penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Alasannya? Bisa jadi pemberian reward itu hanya sekedar motivasi dirinya mendapatkan reward untuk menjadi motivasi dirinya, bukan motivasi perubahan baiknya. Nah, boleh. Tapi kan motivasi juga. Itu dapat hadiah aja, sekedar. Ya. Jadi kalau nggak ada hadiah, diam. Iya. Dia tidak merespon. Jadi cuma ada Jadi- kalau ada hadiah. Jadi kan ada motivasi internal, eksternalnya masuk mana nih? Eksternal. Kalau kita tuh digaji pendek ya. Kayak Pak Jai kemarin ya. Ini biar semangat. Nah, kayak begitu. Gimana pendek? Ada bagusnya tuh. Kalau pendapat Bu Yana itu sebenarnya pendapat yang ada ilmunya Pak ya, dibanding kita sebagai pendapat orang awam. Kalau hukuman berarti harus ada penghargaan. Jadi kalau hukuman setuju berarti penghargaan juga setuju. Karena hukuman itu bisa membuat anak menjadi ada rasa kapok bahasanya. Kemudian penghargaan itu ketika dikasih penghargaan dia akan ada motivasi dan akan lebih semangat lagi. Tapi kalau pendapat Bu Yana tidak setuju hukuman dan penghargaan, saya juga melihat wah kalau Bu Yana pendapatnya beda nih dengan kita sebagai orang yang nggak paham di psikologis anak itu di BK-nya, gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Edi. Ya memang penghargaan itu membuat orang jadi tergantungan dari Bu Yana ya. Kalau nggak gitu nih nggak mau jalan, kayak begitu. Pak Edi teknisi nih nggak dibayar nggak mau jalan. Iya, ya kan? Bayar kalau gitu cepet ya jalan. Ya kira-kira seperti itu. Memang ada positif ada negatifnya. Nah, sekarang ini ada teori motivasi ini dari Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, dia menghindari hukuman, menghindari permasalahan. Ini ada motivasi eksternal. Ketidaknyamanan atau hukuman ya, apa contohnya ya? Jadi daripada ribet-ribet nggak usah ngomongin ya ke bawah gitu gimana, mendingan kita menghindari aja, nggak usah diomongin deh masalah kayak gitu. Itu menghindari masalah tuh kadang ya. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan imbalan penghargaan tadi ya. Ya ini mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan, ini motivasi eksternal. Kadang kita nggak mungkin terlepas dari ini juga sih sebenarnya. Semua orang sedewa apapun orang pasti ada. Ya, kalau kalau dulu pernah SPD kan pasti belajar psikologi pendidikan ya.
Ada kan? Itu pasti yang dipakai teori siapa tuh motivasi? Pasti dipakai tuh motivasinya si Maslow pasti kan? Maslow kan? Itu motivasi Maslow memang hanya dorongan gitu, dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah ini nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai ya. Jadi memang dari diri kita motivasi internal. Tadi Bu Vera udah ngejelasin masalah dia pengen mau perubahan apa, ini kan internal diri sendiri ya, bukan karena ingin diapain orang lain ya. Karena itu motivasi, hukum dan penghargaan ya. Ini juga kadang bahasanya juga apa ya, dihukum dengan penghargaan ya, dikasih penghargaan tapi dia dihukum gitu ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Artinya bahwa ini sisi psikologis nih, Bu Yana, Pak Asep yang artinya ya. Saya pernah ngasih contoh waktu acara kayak beginian tuh, kalau kamu bisa nyampein ke anak sampai nasional dapat mobil, padahal saya yakin lu nggak bakal bisa. Kayak gitu ya kira-kira contohnya tuh, kayak gitu. Biar semangat, padahal itu penghargaan itu. Tapi sebenarnya hukum menjudge dia, waktu lu nggak mampu. Arahnya itu maksudnya. Hah? Iya, kira-kira begitu dah. Ini, Bang. Memberikan ucapan selamat itu sudah merupakan appreciate untuk anak tersebut untuk bisa memotivasi dia untuk ya. Jadi nggak selamanya yang bersifat penghargaan itu berupa barang kan. Yeah. Kita memberikan perhatian selamat yang itu pun sudah merupakan penghargaan tersendiri, karena dasarnya manusia adalah ingin dihargai apapun yang dilakukannya. Iya betul. Setuju dengan Bu Tri kita. Nah kalau itu nggak didapat, maka dia akan menjadi bagaimana itu. Jadi itu, jangan berpikir apapun berupa barang yang akhirnya itu akhirnya memang nanti bisa menjadi hal yang kecil, ucapan selamat, senyuman, itu udah cukup membuat mereka bahagia. Betul. Ya memang pasti seperti itu, makanya tadi ada internal, ada eksternal ya. Yang kalau Putri ngomongin itu masuk eksternal atau internal tuh ya? Eksternal ada orang, tapi tetap pengen ada penghargaan diri. Ya. Sedangkan nanti ujungnya ini si KHD nih, KHD itu ujungnya ya Bu, bahwa dia menginginkan seseorang itu menjadi sesuatu yang positif dari dalam dirinya sendiri. Incerannya KHD gitu, karena disuruh belajar hanya untuk kerja sama PLC-nya itu kan, ya dengan merdeka, padahal mereka punya suatu hal sendiri. Iya, tapi memang sebetulnya untuk kembali lagi dasarnya manusia pengen dihargai. Yes. Dari situlah kita jadi mendorong diri untuk bisa lebih baik lagi. Jadi ada motivasi diri juga. Yes. Makanya tidak terlepas saya bilang, saya pun apapun pasti mungkin motivasi eksternal saya yang lebih banyak daripada internal saya pribadi ya. Ada internalnya ya. Gitu Ibu Tri, terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Jadi maksudnya dihukum dengan penghargaan tuh kayak seperti itu ya. Ya, nah, ketergantungan dan sebagainya itu sebenarnya hukum dengan penghargaan. Ini lanjutannya Bapak Ibu, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dan pemberian penghargaan. Itu yang tadi Bu Yana bilang ya. Iya, ketergantungan sama orang dan sebagainya.
Kalau orang yang tersebut nggak ngasih jawaban, kita nggak bakal bergerak. Makanya butuhnya motivasi internal juga supaya kita bisa kreatif dan sebagainya. Kalau nggak ada suatu hal itu kita diem gitu ya. Mobil harus ada bensinnya baru jalan. Kalau enggak kan kita bukan orang, kita manusia gitu ya. Hukuman apa konsekuensi? Nah ini nanti kita ngomongin tadi itu ya. Ini merupakan ini teorinya kayak begini dari si Gosen tuh, bahwa kalau kita masih ini, kalau saya menyebutnya bukan gagal atau sukses ya, tapi nilai diri aja sih sebenarnya. Kita ini baru sampai mana gitu. Kalau kita masih terus menghukum ya, biasanya keluar itu kan baru kasih hukuman gitu ya, sebenarnya sudah ngomel tuh ya. Berarti kita kalau di dalam teori dia nih masih dalam identitas gagal. Berarti kan cuma masih menghukum anak-anak murid kita. Tapi kalau identitas sukses, ya ada di situ ada konsekuensi, ya konsekuensi, dan yang paling ini yang paling bagus yang diterapkan ini adalah restitusi. Nanti kita bahas selanjutnya. Ini masih di sini, nah, hukum dan konsekuensi. Ya ini ya. Ini kalau lihat dari konsekuensi itu ya stimulus respon. Dulu ada ya teorinya Skinner. Ya. Ya, apa? Ya. Kalau saya orang Prancis ada dulu ya. Dulu contohnya gimana? Masih ingat ya? Dulu nih contohnya tuh sama dosen saya tuh. Jadi contohnya itu binatang soalnya. Iya. Jadi tikus gitu ya, kasih keju. Terus tapi ya sekali nih dia nggak tahu tuh mau ngapain lama gitu ya. Kedua kalinya mulai bisa, terus besok udah berapa bulan dia kasih langsung. Saya tuh uji coba Pak, uji coba juga waktu itu, tapi sama ayam. Ya, sama ayam. Pertama kali saya kasih makan tuh, bukan maksudnya ayam nih kita kasih makan, teng diam, kasih makan baru nyamper. Besoknya kita nggak ada makanan, teng ini tidak datang diri. Kita pulang dari sekolah tuh, pulang sekolah dia langsung duduk, kan udah terbiasa. Karena ada stimulus yang biasa kita berikan, ya. Nah ini kalau begini kan masuknya ke eksternal, ya masuknya eksternal karena memang ada sesuatu. Tapi kalau bukan ketika itu udah berbeda, ya kita masuk kelas, treatmentnya beda, ya beda lagi nanti hasilnya, ya. Terus ada teori, ada restitusi, teori kontrol itu mendorong disiplin positif memang dari dirinya sendiri. Dia mau bergerak sesuatu karena memang motivasi dari diri sendiri yang menjadi pintar gitu, dan sebagainya. Ya, dalam ini pasti ada stimulus respon itu pasti ada, proses SR ini pasti ada. Oke. Nah, ini kalau ada kayak begini nih, kira-kira hukum apa konsekuensi nih? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi nih? Ya, karena nggak nyambung ya, dengan nyambung ini sama hukumannya. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya? Udah enggak? Iya. Saya tulisnya ini semalam. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ya. Dia nyoret gitu ya, konsekuensinya hapus sendiri gitu ya. Ya itu namanya konsekuensi. Jadi memang mungkin kita bisa memilah gitu ya. Jadi kamu nih anak-anak kalau konsekuensinya kamu harus bersih sendiri.
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mungkin zaman Covid nih. Ya, cuman ya. Oh iya, pintar-pintar itu ya. Berjemur di lapangan basket pukul jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Menjemur maksudnya ya. Dijemur lah. Maaf ya Bapak Ibu ya. Kayaknya saya salah nulis dah. Oke, hukuman ya. Murid diminta bertelanjang kaki semuanya hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi ya? Apa konsekuensi? Iya. Ini persepsi masing-masing sih ya. Saya jawabnya juga konsekuensi tadinya. Ya. Kunci jawabannya hukuman. Iya, ini bahasanya agak enak. Iya. Iya. Memang sekarang masih ada ya. Aturan untuk pakai sepatu hitam itu ada ya, Bu ya? Ada ya. Tapi nggak bertelanjang kaki. Bertelanjang kaki kalau nggak pakai. Lanjut ya. Terima kasih Bu Yana. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, ini hukuman ya. Iya, kepencet lagi. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Gak pinter guru. Ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Konsekuensi. Ya. Mana tuh masalah? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hah? Konsekuensi ya? Konsekuensi apa hukuman? Ini direkam dilarang. Itu saya bilang Pak Musin. Oh iya. Ya, betul ya. Iya benar. Betul nih. Guru penggerak angkatan 9 gitu. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ada hukumannya. Ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Kalau kepanjangan gini jadi mikir ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan, dia duduk di pinggir lapangan nih karena sama guru piket karena dia mencederai temannya. Hukuman ya. Ya. Ya kita pencet aja sini. Ini konsekuensi ya. Ya. Nah, sebenarnya kalau hukuman tuh kayak sebenarnya nggak nyambung dengan apa yang dia perbuat gitu ya. Kalau misalkan tadi ya yang jelas itu kalau mencoret-coret gitu ya konsekuensinya lo harus bersihin, kamu harus bersihkan gitu. Kalau kayak begini sebenarnya bahasanya tuh agak-agak ini ya, agak berat. Darinya apa? Iya. Kalau konsekuensi itu kayak searah dengan ini gitu, dengan kesalahannya gitu. Datang terlambat 10 menit berarti kamu pulang lebih dari 10 menit. Gitu tuh konsekuensinya. Iya. Oke. Nah ini kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Cepet banget ya. Kita cepat tadi Bapak Ibu ya. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 ya? Ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu apa ya? Kalau di sini jawabannya keselamatan karena dia meyakini dengan dia
pakai helm gitu dia kan selamat gitu. Iya. Nah, kalau ini mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Hah? Kesehatan. Ya, begitu. Ya, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan sebagai suatu keyakinan atau nilai kebajikan universal. Jadi dengan keselamatan, kesehatan, dengan kita berkendara menggunakan helm, kita yakin bahwa kita akan selamat. Itu maksudnya, dan juga kita suka di kelas juga harus seperti itu. Mengapa kita membuat aturan ini, kita yakini apa gitu ya. Di dalam keyakinan kelas itu kan ada tahap. Bapak Ibu di sini ya, terus ya. Ada ini ya. Yang pertama pasti kan kita ada aturan, ya. Aturan terus ada kesepakatan kelas, ya. Aturan sama kesepakatan kan beda ya. Ya. Dari aturan itu menanjak ke kesepakatan kelas. Yang membedakan apa nih Bapak Ibu? Bisa kebayang nggak? Ada aturan sama kesepakatan kelas. Ini kata-katanya sudah jelas ya. ADRT. Ya, ADRT itu aturan ya. Nah. Oh gitu. Bisa. Ya betul. Jagonya Pak Januar. Ya. Selanjutnya dari kesepakatan kelas adanya sebuah keyakinan kelas. Ya, dari keyakinan kelas di sini sebenarnya kita menciptakan lingkungan yang positif sehingga ujungnya adanya budaya positif. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan sehingga dapat lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian aturan-aturan. Ya, kalau aturan-aturan memang masih berarti kalau dikatakan begini kita masih ekstrinsik ya. Kalau hanya aturan gitu, aturan kan yang dibuat sama kita guru untuk anak-anak gitu ya. Tapi dia nggak sepakati, artinya dia harus ngikutin aja searah gitu. Kalau kesepakatan kelas itu udah mulai dua arah ya, sehingga kita bisa menagih apa yang ada di dalam yang kita sepakati itu menjadi keyakinan kelas, sehingga itu menjadi motivasi intrinsik buat anak-anak bahwa untuk melakukan sesuatu mengapa dia melakukan sesuatu, ada motivasi di dalam diri dia untuk melakukan sesuatu gitu. Nah ini saya buat nih sama anak-anak PKJ ya. Duduk sesuai absen delete ya. Ya. Jadi apa bentuk keyakinan kita ya, kami yakini sangat penting bertanggung jawab dengan visi yang kami gunakan ya. Jadi punya rasa tanggung jawab ya. Kalau pindah-pindah giliran rusak sini dipindah semua. Ini komputernya dingin itu biasa. Menjaga kebersihan dalam ruangan ya, selalu ya ruangan selalu bersih. Apa yang diyakini, kami yakini bahwa kebersihan sebagian dari iman kami. Itu ya, kalau punya iman, kamu harus ngapain? Ada sampah, buang. Ya, jadi ada motivasi dia di dalam diri dia bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Saat sedang ada menjelaskan harus diperhatikan, ya. Sini keyakinannya kami meyakini sangat penting menghormati orang lain. Selanjutnya selalu mengutamakan diskusi saat belajar. Kami yakini sangat penting berdiskusi dan berkolaborasi untuk pengetahuan kami. Yang terakhir, menghargai pendapat orang lain. Kami meyakini bahwa menghargai orang lain sama dengan menghargai diri sendiri. Itu ya. Kesepakatan yang menjadi sebuah keyakinan. Ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Bagaimana nanti mungkin Bapak Ibu bisa mencoba di kelas. Mungkin sudah ya, rata-rata sih saya yakin sudah melakukan itu semua. Pernyataan keyakinan senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif ya. Bahasa Indonesia ada ya.
ya kata-kata yang positif itu. Tidak boleh, itu kan negatif ya. Jadi yang positif. Yang kira-kira hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Ya, jangan membuat kesepakatan tuh 50 poin gitu ya. Ya lupa anaknya juga. Kalau anaknya lupa sih, gurunya pasti lupa juga. Pasti. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, coba ya. Ini kira-kira ini kan masih aturan nih. Nah, kalau kita rubah jadi kesepakatan kelas, gimana nih bahasanya jadi apa? Nah, begitu ya. Jadi tidak bolehnya itu negatif, rubah jadi dosen datanglah tepat waktu. Terus, ya, makan minum di kantin atau di kelas. Terus yang ketiga, iya, begitu ya. Yang selanjutnya yang keempat, kita lebih menghargai orang yang sedang berbicara gitu saya. Iya. Iya, kalau tanya belakang diskusi gimana Pak? Kita bikin, kalau keyakinan kelas itu nggak statis ya. Jadi bukan bikinnya harus emang dinamis, nah mungkin nanti ada keyakinan kelas lagi. Nah ini menurut Bapak Ibu gimana? Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Kalau tadi kan kita udah bahas tuh ya. Kenapa nggak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama dan berdasarkan persetujuan. Yes. Kalau peraturan kelas terkadang harus mematuhi, tapi sebenarnya tidak sejalan dengan keinginannya. Iya, kayak gitu ya. Kalau keyakinan kelas kita sepakati bareng-bareng, kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan, keyakinan kita yakini itu akan baik untuk kita. Kalau aturan one way aja, ikutin. Yang selanjutnya, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif? Hubungannya apa ya? Amin. Soal esai lagi ya, nggak ada pilihannya. Ya, kesadaran ya, apalagi OP, motivasi internal. Karena memang tadi yang sebelumnya itu keyakinan kelas itu akan memunculkan ya motivasi internal kita, ya budaya positif tuh arahnya ke situ. Selanjutnya, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Apa nih jawab? Kesempatan pada tadi Bisa. Ya, ada lagi? Bisa. Ya. Melibatkan seluruh elemen murid yang ada di kelas gitu ya. Ya, tentunya memang kalau kata-kata ini keyakinan kelas yang efektif, ya memang keyakinan kelas itu adalah suatu metode yang efektif di dalam kelas untuk merubah aturan menjadi kesepakatan yang diyakini menjadi keyakinan kelas kita. Itu ya Bapak Ibu. Nah ini yang tadi dibahas kan ya Bu Tri ya, bahwa memang manusia itu mempunyai kebutuhan. Anak-anak kita tuh kebutuhannya ada bertahan hidup, ya kebutuhan yang bersifat psikologis yang bertahan hidup, misalkan kesehatannya, rumah, makan, gitu. Jadi kalau punya rumah pasti gimana, ya yang nggak sehat, yang nggak masuk, ya dia makannya kurang, lemes dan sebagainya. Terus kasih sayang dan rasa terima kasih tadi ya, gitu ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima,
meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, kalau di TKJ kira-kira ada nggak tuh ya? Ada juga yang dulu itu ada yang suka memisahkan diri gitu. Jadi kalau main tuh bukan di TKJ itu. Ada ya ya, ada ya kayak begitu. Makanya ini juga kebutuhan diri juga nih. Kebebasan, anak itu juga butuh bebas, ya. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memilih pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi bebas juga untuk berpendapat, untuk meyakinkan, untuk membuat keyakinan kelas juga. Yang selanjutnya di sini ada kesenangan, kebutuhan untuk menjadi kesenangan, bermain dan tertawa, ya. Anak-anak kita nih kesenangannya apa? Kesenangannya? Ya, Pak, minum gitar Pak. Ngereng situ. Ya. Yang terakhir, penguasaan kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, ya, kayak gitu. Jadi memang 5 kebutuhan dasar ini juga perlu kita ingat-ingat bahwa orang itu, murid kita mempunyai kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah ini kira-kira nih masuknya kemana nih? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Bersenandung itu nyanyi ya gitu ya. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah ini masuk yang 5 kebutuhan tadi apa? Senang ya? Ya. Kebebasan, kesenangan, senangan kali ya. Berarti memang oke. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini soal-soalnya soal SD ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa tuh? Lupa ya. Saya juga bertahan hidup, kasih sayang, alhamdulillah ya. Ya, kasih sayang. Iya benar. Pinter ibu. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengan ibu guru aja. Ya, kebebasan ya. Boleh. Iya Pak, oh iya benar. Selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Penguasaan ya. Karena merasa nggak wih gitu ya. Iya benar. Pintar ya. Senior ya. Aku merasa bangga dan keren. Ngomong benar kan? Apa enggak? Penguasaan. Ya. Oke, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat apa? Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, ya, menyetir mobil itu seru. Oh iya, ya senang ya. Oke, dapat 100 di sini, ada lain sih ya. Jadi saya membuat pakai yang itu tuh ada skor, tapi nggak keburu. Ya, oke, ini posisi kontrol, ya ada posisi kontrol. Lama berapa ya?
Ya, ada penghukum ya. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5 ya penghukum. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Waktu itu aturan saya atau awas gitu ya. Jadi kita tuh sebagai penghukum nih. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ya, ini kadang ini jujur aja saya suka sering juga nih. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, ini teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi kata-kata. Ayo bantulah demi Bapak ya, gitu ya. Yuk kita ke ini yuk, bantuin Bapak maintenance di ini, gitu ya. Memantau, ini sebagai pemantau ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang atas diawasi. Ya, jadi kita apa yang telah kamu lakukan, sanksi apa, sanksi apa, ya. Jadi kita kayak nanya ke anak-anak, memantau kira-kira kesalahan dia apa, padahal kita udah tahu, kita pantau. Yang terakhir adalah kontrol sebagai seorang manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ya, jadi dengan permasalahannya yang kita manajeri, kita manajemen sehingga dia tahu permasalahan dia apa, kira-kira solusinya dia bisa menyelesaikan sendiri, sehingga diharapkan dia jadi orang yang independen, mandiri gitu. Ada masalah dia bisa supaya lewatan. Ya ini. Jadi kalau kita masih di penghukum bersalah, yaitu kontrolnya masih menurut teorinya si dia nih masih negatif gitu ya. Tetapi kalau kita sudah beranjak kepada kita sebagai teman, kita pemantau mereka, apalagi sebagai seorang manajer, berarti kita sudah ke dalam identitas yang sukses itu berhasil. Nah, ini ada restitusi atau segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah yang ada pada murid gitu ya. Yang pertama yang dilakukan ini ada segitiga. Yang pertama menstabilkan identitas ya. Kalau ada masalah mungkin kayak Pak Andi yang sering ya. Biar apa lagi setiap hari ya. Kalau ada masalah anak-anak, penyelesaiannya kalau udah restitusi ini kita sudah melaksanakan restitusi sih juga masih belajar Bapak Ibu, masih belajar yang nanti yang contoh yang fakta yang saya ajukan di sini juga memang yang terjadi di TKJ gitu, masih belajar tentang restitusi ini ya, walaupun mungkin kita sudah melaksanakan cuma nggak tahu aja namanya ini ya. Kita menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi sama anak ya bermasalah ini pasti semua orang melakukan kesalahan, tapi dengan kesalahanmu apa yang kamu harus lakukan gitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi maksudnya menstabilkan itu ya anak kita stabilin, kita adumin gitu. Yang selanjutnya ada validasi tindakan yang salah ya. Tindakan yang dilakukan oleh anak kita tentang kesalahannya itu kita validasi bahwa sama-sama melihat itu semua dan mengakui bahwa itu perbuatan yang kurang baik. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Makanya ini penting, dan keyakinan kelas yang kita buat di kelas itu kalau kurang kita tambahin keyakinan kelas kita apa gitu ya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Tadi kalau misalkan ada kasus anak kalau saya itu anak-anak yang tidur gitu ya, kita restitusi keyakinan kelasnya apa, bahwa ya disiplin dan menghormati orang lain ya, kayak gitu. Jadi ini kalau kita ini ada kasus nih, kalau ya saya berperan nih acting dikit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, saya bisa Allahu Akbar. Yes. Oke. Kemarin kita belajar
Farid, saya lihat akhir-akhir ini kamu sering tidur di kelas saat belajar. Iya, Pak. Oke. Kenapa begadang ya? Tidur jam berapa semalam? Iya, Pak, saya begadang. Saya tidur jam 2 semalam. Kamu setiap hari begadang? Tidak tiap hari sih, Pak. Nah, tapi saya sering begadang. Saya hobi main Mobile Legends, Pak. Saya nggak melarang kamu main game, ya itu adalah hobi kamu. Mencari kesenangan itu boleh aja. Tetapi kan ada dampaknya. Kamu main game sampai jam 2 malam itu tidak baik nanti. Iya, Pak, memang kurang baik. Saya juga jadi sering ngantuk di kelas. Juga kurang baik untuk kesehatan saya. Lalu sebaiknya kamu harus bagaimana, Mas? Saya akan mengatur waktu saya, Pak. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Iya, Pak. Apa itu? Kita harus disiplin waktu, Pak. Oke, Farid, kamu sudah mengerti ya apa yang seharusnya kamu perbaiki. Iya, Pak, saya mengerti. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan mengatur waktu tidur saya, Pak. Saya juga akan mengusahakan untuk tidur maksimal jam 10 malam. Oke, Farid, Bapak yakin kamu bisa merubah itu semua kebiasaan yang kurang baik itu. Baik, Pak, terima kasih banyak ya, Pak. Oke, Farid, sukses selalu ya, Nak. Terima kasih, Pak. Dari praktek segitiga restitusi ini, saya sangat senang sekali ikut terlibat tentang materi ini. Saya menjadi mengerti dan sadar akan kesalahan saya, dan saya menjadi tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan saya sendiri, sehingga saya menjadi lebih baik lagi. Arka, kamu dari mana? Kamu tadi keluar sekolah ya? Ya, Pak, tadi saya izin pulang mengambil properti buat pentas. Saya lupa bawa. Ya, memang kalau peralatan pirasat tertinggal, kamu harus tanggung jawab ya. Iya, Pak, saya tidak enak sama itu. Kamu tahu kenapa kamu saya panggil? Tidak, Pak. Ada hal lain yang ingin Bapak tanyakan? Apa kamu sudah izin untuk keluar sekolah? Sudah, Pak. Tadi saya izin ke tiket. Maka surat izin untuk keluar sekolah itu kan harus ada persetujuan dari wali kelas. Nah, apakah kamu tahu itu apa? Iya, saya tahu, Pak. Saya tadi nggak izin sama Bapak, jadi saya langsung ditandatangan Bapak. Menurut hasil observasi Bapak dan berpikir, kamu sudah berulang kali melakukan hal ini. Iya, saya udah maaf, Pak. Kenapa kamu masukkan kedatangan Bapak? Tadi saya sudah mencari Bapak, tapi Bapaknya tidak ada, jadi saya isi tanda tangan sendiri, Pak. Kamu sadar apa yang kamu lakukan itu salah? Ya, Pak, saya mengaku salah, Pak. Arka, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Kita harus disiplin dan jujur, Pak. Nah, sekarang apa yang seharusnya kamu lakukan jika ada yang seperti ini lagi? Saya akan tanya guru piket, Pak. Kalau misalnya wali kelas sedang tidak ada di kelas atau lagi keluar karena tugas, saya harus minta tanda tangan ke siapa. Oke, bagus itu Arka. Seharusnya itu yang kamu lakukan. Ya, Pak. Saya mengaku salah, Pak. Saya akan memperbaikinya. Baik Arka, semoga hal yang seperti ini tidak terulang kembali ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke Arka, good. Ya, perasaan saya senang sekali. Saya jadi tahu bagaimana saya harus bersikap untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam diri saya sendiri, agar saya menjadi lebih baik lagi. Ya.
Ya, di sini restitusi dikatakan proses menciptakan kondisi bagi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi memang saya yakin bahwa yang seperti ini itu sebenarnya sudah dikerjakan, tapi ini hanya pemantapan kita untuk melangkah yang lebih baik lagi. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.